Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lutfia Hidayah, biasa dipanggil Lulut. Jadi sekarang aku lagi ada di Bintaro Exchange bersama Mita. Hai. Kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, Mit? Iya, boleh. Sambil menikmati malam hari yang indah ini, yang cerah ini. Sebentar aku. Sekalian kita menikmati malam tahun baru, guys. Betul, ini tuh pas banget di tanggal 1 Januari 2026. Oh iya, kita Happy mau New ucapin Year, teman-teman. Happy New Year. Kayak semoga di tahun ini kita banyak berubah ya. Amin. Banyak perkembangan, banyak wishlist yang kita capai. Amin ya Allah. Amin. Oh ya, Lot. Kita tuh kan kemarin belajar tentang sejarah sastra, ya nggak sih teman-teman? Kita belajar tentang sejarah sastra. Oh iya, benar. Nah, kita tuh kalau nggak salah kita belajar tentang angkatan pujangga baru nggak sih? Ya nggak sih? Iya, betul. Nah, Pujangga baru. Kira-kira kamu masih inget gak sih tentang sejarah pujangga baru? Soalnya aku udah nggak begitu inget nih. Kira-kira kamu inget gak ya? Gitu. Pujangga baru ya. Kayaknya aku sedikit-sedikit ingat sih. Apa tuh? Kamu mau aku jelasin? Boleh? Jadi Gak apa-apa diangkat juga. Oke. Ini ada Nggak, potong-potong kayak ya. dari yang aku riset gitu. Kayak gitu aja. Nanti aku potong-potong gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi gini ya, yang aku tahu dan yang aku riset, yang aku cari tahu, sastra angkatan pujangga baru itu muncul pada tahun 1933 sampai 1942. Wow. Yaitu pada masa akhir penjajahan Belanda sebelum masuknya Kemerdekaan pendudukan sebelum Oh, sebelum kemerdekaan berarti ya? ya tepatnya sebelum pendudukan Jepang, sebelum masuk ke penjajahan Jepang gitu. Nah, sebagai reaksi terhadap sastra balai pustaka yang dianggap terlalu terikat sensor kolonial dan nilai adat, sekaligus dipengaruhi oleh bangkitnya kesadaran nasional Oh, alah. pasca Sumpah Pemuda tahun 1928. 1928. Oh, 1928 tuh kalau nggak salah Sumpah Pemuda ya? Iya, itu tuh pas banget kejadiannya sama apa sih namanya teh, dipengaruhi oleh bangkitnya kesadaran nasional. Oh, dari itulah muncullah si pujangga baru ini. Iya, betul. Habis itu mana sih, Mat? Ini. Tokoh-tokoh itu. Nah, pasti kalau di pujangga baru tuh ada tokoh-tokohnya nggak sih, teman-teman? Nah, kira-kira tokohnya siapa sih, Lut, yang paling terkenal gitu? Tokoh ya, tokoh yang lebih tepatnya tokoh yang mempelopori terbitnya majalah Pujangga Baru gitu. Oh iya. Nah, yang aku tahu sih angkatan ini tuh ditandai dengan terbitnya majalah Pujangga Baru yang dipelopori oleh beberapa tokoh. Yang Siapa pertama tuh ada Sultan Takdir Alis Jabana. Oh iya, aku tahu. Tahu? Tahu. Nah, yang kedua tuh ada Amir Hamzah. Oh, Amir Hamzah juga. Iya. Oh, dia masuk pujangga baru. Iya, betul. Oh, alah, aku Nah, baru tahu. yang ketiga tuh ada Admin Pani. Dia tuh Kayaknya aku pernah denger deh namanya. ya kan, itu tuh nama-nama yang familiar Oh, yang familiar gitu ya, yang cukup terkenal ya, teman-teman. ya terkenal banget di sejarah sastra terutama. Oh, iya. Nah, si Admin Pane tuh sebagai wadah ekspresi sastra dan pemikiran kebudayaan. Tahu. Ya, Apa lagi? tujuan Nah, tujuan mereka ikut mempelopori sejarah sastra itu apa sih? Sejarah angkatan pujangga baru itu apa ya? Oh, jadi kayak apa sih tujuan mereka kok pengen ikut mempelopori Iya, si benar-benar. angkatan Pujangga Baru? Jadi yang menurut aku tahu, menurut riset aku ya, jadi para sastrawannya tuh memandang sastra tuh bukan sebagai hiburan aja. Jadi kan banyak yang ngira kalau sastra tuh hiburan kayak puisi, terus apa gitu, ya kan? Oh, sastra itu ternyata nggak cuma puisi doang ya, ternyata ya? Enggak dong, banyak Apa dan aja tuh kira-kira? menyeluruh. Jadi kayak untuk melainkan sebagai sarana membangun identitas bangsa, ya betul. Membangun identitas bangsa. Betul. Iya, terus jadi manusia tuh lebih modern gitu. Pemikirannya tuh enggak Lebih terbuka gitu ya, teman-teman. Betul. Karena ini tuh fase dimana mulai peralihan gitu ya. Iya, betul. Jadi kayak kita ini kan namanya juga pujangga baru, Iya, jadi semuanya baru gitu. Oke, bagus. Jadi selain itu juga ada kebebasan individu dan kemajuan pemikiran, betul banget. Jadi kayak di masa itu tuh mulailah kita tuh sebagai rakyat, jadi kayak mulai
terbuka pemikirannya gitu. Oh iya, berarti nggak yang terpaku sama masa lalu ya teman-teman ya. Betul, seperti kenangan mantan. kebetulan kita tuh tadi minum kopi kenangan guys. Iya, mantap Masya Allah, itu tuh Bikin flashback gitu ya. flashback ke, tapi sekarang udah 2026 nih, kita harus move Iya. on, Oke, on dari betul. masa lalu. Gitu. Ya, oke, jadi ada lagi yang kamu tanyain? Apa enggak? Udah sih kayaknya. Itu berapa menit tahu? Ini berapa? 5 menit. Mas berapa menit anjir? Enggak tahu. 8 menit. Beda lagi tuh. Apa lagi? Aku baru segitu lagi nulisnya. Iya lagi. Kamu Itu ya Gi, apa sih hasil-hasilnya novel-novelnya itu apa aja? Nah sih di post dulu. oke teman-teman. Nah, lo kira-kira hasil dari apa ya? Apa sih namanya? Buku, majalah. Karya Kira-kira karya yang cukup terkenal pada masa Pujangga Baru tuh apa sih? karya ya, karena kita tuh sastra Indonesia ya kan, sastra, sejarah sastra. Ya. Itu tuh yang paling terkenal yang aku tahu tuh novel. Novel. Apa tuh judulnya? Yang aku tahu tuh ada beberapa. Yang pertama tuh kayak judulnya Layar Terkembang. Terkembang, layar terkembang. Iya. Betul. Yang kedua tuh ada Belenggu. Belenggu. Bukan Belenggu Rindu ya. Iya, bukan. Belenggu aja. Belenggu aja. Iya. Terus satu lagi Terus yang kira-kira ketiga tuh yang aku tahu diam yang tak kunjung padam. kayaknya sama itu ya nggak sih karyanya siapa gitu? Ini nggak ada cuy. Masalahnya. Oh ini ada anjay. Ulang. Dan nanti itu dikat aja. Nah, lu kira-kira Apa tuh? pasti di Pujangga Baru nih ada karya-karyanya nggak sih yang terkenal? Karya-karya Pujangga Baru. Iya betul, yang diterbitin di Pujangga Baru. Kira-kira apa aja sih? Karya ya, karya Pujangga Baru. Karena kita tuh sejarah sastra Indonesia angkatan Pujangga Baru. Udah berarti mulai modern dong. Iya mulai modern. Yang benar. aku tahu sih novel sih. Yang aku Novel. tahu ya. Oh ya novel. Berarti kalau novel apanya tuh? Novel yang aku tahu tuh yang pertama kayaknya judulnya Layar Terkembang. Layar Terkembang. Karya siapa? Itu tuh karya Sultan Takdir Alis Jabana. Oh, yang tadi terkenal aku itu sebutin. ya. Iya, betul. Kamu tahu kan? Tahu. Terus habis itu siapa lagi? Yang kedua tuh ada namanya Belenggu kalau nggak salah. Belenggu. Iya, karya siapa tuh? Karya Admin Pane. Oh, aduh tadi. Yang tadi aku sebutin. Oh iya, yang tokoh-tokoh sebutin ya. terkenal itu. Yang terkenal. Ya, Iya. Terus habis itu betul. siapa lagi nih? Satu lagi deh. Aku minta Satu 3. lagi ya. Aduh, bentar aku ingat. Yang ketiga tuh ada Di Bawah Lindungan Ka'bah. Wow. Masya Allah banget kan. Religi gitu ya. Iya, judulnya religi. Ya. Iya, Karya siapa betul. tuh? Kalau boleh tahu? Karyanya dari Buya Hamka. Oh, Buya Tahu Hamka. kan? Tahu Oh kan? iya, kalau Buya ya. Hamka Karena tuh Buya. tokoh sastrawan yang paling terkenal. Iya. Dia juga tokoh keagamaan juga kan ya. Betul, religi banget. Religi banget teman-teman. Iya. Nah, kira-kira tema-tema dari novel tersebut tuh apa aja sih? Tema yang ada yang terkait gitu ya, Iya, yang terkait dalam sama novel-novel di Pujangga Baru tuh kayak gimana aja? Karya sastra yang muncul sekitar tahun 1930-an itu ditandai oleh majalah Pujangga Baru dengan temanya tuh kayak kebangsaan, Iya, terus modernisasi karena mulai modern kan. Iya benar. Terus yang ketiga ada emansipasi wanita. Emansipasi itu apa ya? Kayak emansipasi wanita tuh Oh kayak berhubungan sama kayak feminisme gitu kasih. betul, Iya. jadi kayak wanita gitu. Ya kayak memperkuat apa sih namanya? Apa ya sebutannya itu kalau wanita? Kayak untuk feminisme gitu lah, untuk menyuarakan hati perempuan kali ya. Betul. Ya kayak supaya perempuan tuh nggak tertindas mungkin. Ya betul. Karena zaman dulu tuh Ya kehidupan patriarki nggak wanita. sih? Iya, betul. Ya Wanita zaman tuh- segitu tuh lagi patriarkinya banget laki-laki tuh Iya, teman-teman. betul banget kata Bita. Terus Lalu? selanjutnya tuh ada kehidupan intelektual. Intelektual ya. Iya betul. Terus novel-novel yang ada juga tuh menampilkan gayanya yang romantik, terus sama idealisme. Oh, berarti Jadi- ada unsur-unsur romantisnya gitu ya teman-teman Ada ya? dong. Oh. Terus selain itu juga novelnya tuh udah ada pembaruan bahasa Indonesianya, jadi udah nggak pakai Berarti bahasa udah nggak pakai Indonesia. bahasa Melayu gitu ya teman-teman? Bahasa Indonesia yang dulu gitu loh. Udah pakai bahasa baku udah bahasa Indonesia. udah mulai modern Iya. karena angkatan Pujangga Baru namanya. Karena itu juga mendekati
masa angkatan 45 ya teman-teman ya. Ya betul, jadi kayak menuju angkatan 45 itu kan dari 1933 sampai 1942 yang sebentar Ya. lagi tahun kemerdekaan, yaitu masuknya ke angkatan 45. Ya gitu. Cukup kali ya segitu aja ya Lut ya. Kamu udah gak ada yang mau ditanyain lagi nih? Jadi sih segitu cukup. Cukup ya. Menambah pengetahuan aku juga. Makasih ya Lut. Sama-sama Mita. Oke guys, jadi kayaknya ini udah malam, waktunya kita pulang ya Mit. Iya. Ya, ini deh, bye bye.